Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama buka satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ini ayat yang saya percaya sering sekali Bapak Ibu Saudara dengar, tapi malam hari ini mari bersama-sama kita baca dan sekali lagi kita merenungkan supaya sekali lagi dan berkali-kali Tuhan memberkati kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya termasuk orang yang sulit sekali menemukan jalan ke tempat manapun kecuali tempat yang memang setiap hari saya datangi itu baru mudah. Tetapi apalagi tempat-tempat asing, tempat yang baru pertama kali saya akan datangi itu sangat sulit sekali. Tapi puji Tuhan atas kemajuan teknologi kita bisa mengandalkan GPS. Apalagi di musim liburan seperti sekarang ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga mau ke suatu tempat yang baru. Karena teknologi GPS ya melalui Gmap, Waze atau semua aplikasi yang Bapak Ibu Saudara lakukan, yang punya. Kalau zaman dulu tidak ada teknologi seperti sekarang mungkin kita mengandalkan kompas. Petunjuk arah utara, selatan, timur, barat. Itu masih sulit. Sekarang sangat mudah dari point to point. Namun itu pun saya berkata bahwa ketika kita berpikir kita bisa mengandalkan GPS. GPS pun bisa nyasarin kita. Kita bisa tersesat bahkan gara-gara GPS kita bisa tersesat. Bahkan satu cerita berapa waktu yang lalu saya membaca artikel di luar negeri ya, di negara kalau nggak salah Amerika kalau nggak salah ya. Seseorang mengandalkan GPS dan ngikuti GPS. Ternyata GPS-nya atau petunjuknya nggak tahu map apa itu tidak diupdate secara digital sehingga dia lewatin dengan yakin jalan itu dan ternyata justru masuk ke jurang. Wah itu mengerikan sekali dan harus kehilangan nyawa gara-gara mengandalkan GPS. Namun puji Tuhan saat ini di dalam hidup kita, kalau kita membandingkan hidup kita itu petunjuk jalan hidup kita itu mengandalkan sesuatu, entah itu kalau dalam mencari Allah GPS, dalam kehidupan kita mengandalkan uang, mungkin kita mengandalkan pengetahuan, mengandalkan pengalaman kita dan semua hal yang mungkin kita bilang, oh ini loh kalau butuh pertolongan ke sini, kalau butuh uang ke sini, pinjam ke sini, atau berusaha dengan kerja keras dengan cara begini, atau cara ini itu. Itu ketika kita andalkan, saya percaya tidak ada satupun yang benar-benar bisa akurat. Firman Tuhan hari ini Amsal 3 ayat 5a mengajarkan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Pertama-tama malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu bicara mengenai percaya bukan hanya melihat situasi kondisi, percaya karena oh ya sudah aku percaya, tapi ada rencana cadangan kalau misalnya yang ku percayai, yang ku andalkan, yang ku tuju tidak sesuai dengan harapan, ada backup plan, mungkin ada plan B katanya, ada plan yang cadangan gitu. Namun hari ini Tuhan mengajarkan pada kita Bapak Ibu Saudara bahwa kita diminta Tuhan mempercayai Allah, mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati. Segenap hati ini di dalam bahasa aslinya itu lebih kurang artinya adalah seperti seorang anak merebahkan dirinya kepada
bapaknya. Bayangin saudara bisa membayangkan seorang anak kita ya, anak yang masih kecil datang melihat kita yang lagi duduk di sofa gitu atau duduk di kursi atau di mana lah. Anak kita datang lalu merebahkan dirinya kepada kita. Tentu saja dia percaya ketika dia merebahkan dirinya kepada kita, dia akan menerima pelukan, menerima keamanan. Tidak mungkin bapaknya itu pergi sehingga ketika dia merebahkan dirinya, anaknya harus jatuh atau terantuk kursi atau terantuk benda yang lain, terluka karena dia dengan percaya merebahkan dirinya, menjatuhkan dirinya gitu. Tetapi ketika di sini dikatakan dengan segenap hati, percaya dengan segenap hati, itu artinya merebahkan diri dan pasti yakin di dalam pelukan bapaknya dia akan merasa aman. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, artinya kita mau mengadakan penyerahan total. Dalam semua aspek kehidupan kita menyerah secara total kepada Tuhan sehingga tidak ada menyisakan satu pun ruangan untuk keraguan-raguan, untuk rencana cadangan. Lah bagaimana caranya? Caranya Amsal 3 ayat 5b pun menuntun kita dengan berkata, 5a tadi dikatakan, saya ulang lagi ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini bicara bahwa bersandar pada pengertian sendiri itu kita ngandelin hal lain termasuk kepandaian kita, pengertian kita, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan yang sering itu pengalaman. Menurut pengalaman dulu itu kalau begini itu begini. Kalau A sulit kasih ada B. Kalau saya itu punya pengalaman pastilah berhasil. Contoh kecil aja, kita sering ngandalin omongan orang atau dulu aku sakit kepala. Kalau sakit kepala minum obat ini manjur. Itu ngandelin pengalaman yang kecil seperti itu. Apalagi yang punya pengalaman besar mungkin dengan bangga mengatakan, kalau seperti ini masalahnya, dulu saya pernah seperti itu, harusnya seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa itu tidak mungkin. Pasti apalagi pengalaman, pengertian, pengetahuan kita semuanya itu sangatlah terbatas. Ketika Tuhan melalui firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 5b mengatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kita menyadari bahwa kita punya keterbatasan. Terbatas pada pengertian kita, terbatas pada pengetahuan, terbatas pada pengalaman, terbatas banyak sekali. Energi kita semakin bertambah usia itu terbatas. Anak muda pun bilang, wah semua bisa, aku labrak, aku terabas misalnya. Itu pun semuanya sangat terbatas. So, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sekali lagi percaya pada Tuhan, bersandar bukan pada diri kita sendiri, bersandar pada Tuhan, melibatkan Tuhan terus-menerus dan melibatkan Tuhan secara terus-menerus itu dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kita itu sama dengan melibatkan Tuhan secara terus-menerus. Baik tingkah laku kita, perbuatan kita, termasuk di dalamnya planning kita. Bahkan kita mau memplanning, merencanakan sesuatu, kita melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Jangan dibalik. Seringkali kita planning ini itu panjang, setelah itu baru yuk kita tutup dengan doa supaya Tuhan merestui, menggenapi, menolong planning kita, rencana kita. Wah Bapak Ibu Saudara itu salah itu. Justru sebelum kita bahkan melangkah dalam pikiran kita untuk memplanning, merencanakan sesuatu pun kita melibatkan Tuhan. Kita bawa doa dalam entah pribadi atau korporat atau bersama-sama kita berdoa dulu. Kita serahkan Tuhan, aku punya rencana ini.
Tuhan aku mau gini, gini, gini. Entah dalam waktu dekat atau jangka panjang, apalagi masa depan kita. Terus itu bawa dalam doa, andalkan Tuhan. Biar Tuhan bicara lewat firman-Nya, lewat orang-orang sekitar kita, lewat apapun yang baik. Apakah Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan? Kita itu punya planning, apalagi ketika sampai mengambil keputusan dalam setiap apapun yang akan kita lakukan. Dalam pekerjaan, mau bisnis baru, mau kuliah sekolah di mana, mau buka usaha baru, mau menikah atau pacaran dengan seseorang, apapun kita melibatkan Tuhan. Karena dengan kita melibatkan Tuhan itu sebenarnya kita sedang mengakui bahwa Allah kita yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu berdaulat atas hidup kita. Dia yang mampu mengatakan tidak dan tidak bukain jalan, atau dia membuka semua pintu-pintu yang tertutup. Asalkan kita dekat dengan dia, kita mau melibatkan dia dan mengakui dia secara terus-menerus dalam setiap aspek kehidupan. Tidak ada yang kita tutupi dari dia. Kita ceritakan, kita buka di hadapan Tuhan. Tuhan, bahkan kita jauhi dosa, kita nggak mau. Karena kadang-kadang kita nggak sadar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita nggak sadar apakah yang kita lakukan ini sudah baik. Kalau menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Tetapi apa yang menurut Tuhan baik, pasti itu baik untuk kita. Sekalipun kelihatannya sulit, kelihatannya mustahil, tapi yang menurut Tuhan baik, pasti sekali lagi baik untuk kita. Jadi ayat 6b mengatakan begini, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan dalam Amsal 3 ayat 6b adalah ketika kita mengandalkan dia, mengakui dia dengan melibatkan dia terus menerus, maka Tuhan akan menolong kita. Apa yang bengkok diluruskan, apa yang menyimpang diluruskan, sampai kepada kesudahannya kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Janjinya ya dan amin. Saya akan tutup dengan satu janji Tuhan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan ya. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengandalkan dia, bersandar kepada dia, mengakui dia dan dengan terus-menerus melibatkan dia dalam setiap rencana, dalam setiap keputusan kita, Tuhan akan meluruskan jalan kita dan masa depan kita sudah dijamin oleh dia. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan masa depan kecelakaan. Rancangan yang kita bikin ketika kita letakkan di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menolong kita, memberikan kesuksesan, keberhasilan, kemampuan kepada kita untuk menghadapi semua rintangan. Saya tahu tidak mudah, tapi semua rintangan, semua kesulitan, semua hambatan, dia akan bukain jalan satu persatu. Mari serahkan masa depanmu, rencana-rencanamu, pekerjaanmu, anakmu, atau apapun yang saat ini menjadi beban persoalanmu. Dan lihatlah, dia tidak tinggal saja, diam saja. Dia akan menggenapi janjinya untuk engkau, untuk saya, dan untuk kita semua yang bersandar hanya kepada dia. Mari kita tundukkan kepala berdoa dan saya akan berdoa syafaat pada malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur sekali lagi kami diingatkan hanya untuk mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Bukan mengandalkan pengetahuan, pengertian kami, bahkan juga tidak mengandalkan pengalaman kami, tapi hanya berserah sepenuhnya kepadamu. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang menolong kami. Malam hari ini kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh anak-anak-Mu
yang hadir di dalam ibadah Victory in Prayer VIP malam hari ini. Ada di depan layar kaca atau di depan handphone kami. Kami yang sedang menangis, sedang berseru kepadamu, memohon pertolonganmu. Tuhan, Engkau terlampau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tolong kami Tuhan, Engkau berikan tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan kami. Engkau menjawab, timingmu sangat tepat pada saat kami membutuhkan jawaban. Engkau sendiri yang akan membuka jalan dan menolong kami melepaskan satu persatu beban yang merintangi kami maju. Karena Engkau Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang dahsyat yang kami akui, Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, satu-satunya penolong kami. Dan kami mau Tuhan dengan kesabaran, dengan penundukan, dengan ketaatan pada firman-Mu, kami mau menantikan betapa Engkau melepaskan kami dan menolong kami, membuka mata rohani kami satu persatu. Betapa tak pernah habis-habisnya kasih sayang-Mu untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga pada malam hari ini untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul, untuk memasukkan mereka pada tingkat pendidikannya lebih lanjut. Ada yang mau masuk TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan kuliah, entah S1 maupun S2. Tuhan, bukan dengan cara yang sudah kami rancangkan yang terbaik, tapi dengan cara-Mu. Ketika kami sudah bergumul, kami membutuhkan turun tangan-Mu Tuhan, Engkau bukain jalan. Karena kami melihat masa depan anak-anak kami ada di tangan-Mu. Adalah masa depan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesuksesan ada di tangan anak-anak kami. Karena Tuhan, tolong kami, tolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan perekonomian. Mungkin kami sedang bingung. Mungkin anak-anak kami sedang bingung memutuskan kuliah di mana, sekolah di mana. Tapi kiranya Tuhan bukain jalan sehingga kami menemukan tempat yang terbaik, yang sangat tepat sasaran, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi terang di tengah lingkungan di mana mereka nanti kuliah, sekolah dimanapun Tuhan tempatkan. Terlebih dari itu kami rindu Tuhan, anak-anak kami menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan jauh lebih baik, lebih sempurna dari sebelumnya, supaya mereka menjadi terang di tengah-tengah lingkungan mereka tinggal, bahkan memberkati lingkungan mereka juga di dalamnya, memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bila malam hari ini kami beristirahat. Kami serahkan istirahat kami, berikan kami kesehatan. Kalau yang sakit Tuhan, pulihkan sakit penyakit kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami mau memeluk Engkau dengan erat seperti firman-Mu ketika kami percaya kepadamu, kami percaya dengan segenap hati. Kami mau memeluk Engkau dengan erat. Begitupun dengan sakit penyakit yang kami alami, kami mau memeluk Engkau dengan erat karena di dalam tangan-Mu Tuhan kami menemukan damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan, dan semua yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk GBI Batu Penjuru yang telah menyediakan YouTube live streaming kami, sehingga semua yang baik boleh menjadi pelita dalam kami menjalani hari-hari di depan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami tutup malam hari ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online VIP, kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, yang karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.